Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian masih bersemangat ya nak ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, mari kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mungkin membuka dengan bacaan basmalah atau mungkin doa sebelum belajar, silakan kalian bisa melaksanakan tadarus di rumah masing-masing, mungkin beberapa ayat. Setelah itu Ustazah pada kesempatan hari ini mungkin akan menjelaskan tentang KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum setiap teks yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka atau mungkin ada yang mengatakan pendahuluan, kemudian bagian isi dan bagian penutup. Begitu juga dengan teks atau mungkin struktur atau mungkin bagian-bagian pada teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif mempunyai struktur yang membedakannya dengan teks lainnya. Secara umum seperti yang saya sampaikan tadi ya, terdiri atas pembuka, isi, kemudian bagian penutup. Baik, saya akan menjelaskan bagian pembuka. Untuk pembuka ya, yang bagian pertama yaitu A, pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dari suatu pidato. Pembuka dalam pidato berisi beberapa bagian. Bagian-bagian dalam pembuka pidato sebagai berikut. 1. Salam pembuka. Salam pembuka berisi ucapan salam kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembuka sebagai berikut. Bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau mungkin selamat pagi ya. Kalau misalnya kita di lingkungan madrasah mu'allimat ya, berarti menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagian yang kedua di bagian pembuka yaitu kita menyampaikan sapaan ya. Setelah salam pembuka kita sampaikan sapaan. Nah, yang dimaksud dengan sapaan di sini adalah berisi sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Sapaan kepada hadirin dimulai dari yang memiliki jabatan paling tinggi ya. Ustazah mungkin contohkan ya, misalnya di dalam suatu acara di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, itu yang hadir itu ada direktur madrasah, kemudian ada ustadz, ustazah, ada karyawan, ada siswi. Maka yang disapa terlebih dahulu yaitu direkturnya dulu. Misalnya, yang terhormat Direktur Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang saya hormati karyawan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Ini hanya contoh saja. Jadi di situ menyampaikan sapaannya itu dari direktur. Setelah direktur ada ustadz, ustazah. Setelah ustadz, ustazah kalian mungkin bisa menyapa karyawan. Setelah karyawan baru teman-teman. Jadi di sini yang menjadi pemidato atau pembicara di sini adalah kalian ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, maka untuk menyapa ya, karena dalam bahasa Indonesia ada aturan seperti itu ya. Jangan terus mentang-mentang kalian lebih istilahnya lebih suka ingin menyapa teman-temannya terlebih dahulu daripada direkturnya atau mungkin ustazahnya atau karyawannya. Jadi tidak seperti itu. Karena aturannya yaitu memperhatikan jabatan yang paling tinggi itu siapa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Bagian pembuka, setelah kita menyampaikan salam pembuka dan sapaan, ini kita sampaikan ucapan puji syukur kepada Tuhan ya.
Jadi ucapan puji syukur kepada Tuhan atau dalam hal ini adalah ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya Nak ya. Mungkin bisa Ustazah contohkan misalnya pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ya berupa kesehatan, kesempatan dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah dalam acara pengajian akbar rutin Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Jadi ucapan puji syukur di sini mungkin karena ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa atau mungkin kalimat yang lain. Jadi di sini selain ucapan puji syukur kita sampaikan juga salam dan sholawat karena kita akan di lingkungan istilahnya itu orang muslim ya. Jadi boleh ditambahi itu ya. Nah, untuk menyampaikan bagian ucapan puji syukur itu kan biasanya ada kata pertama. Nah, ini yang sering kita dengar itu dari pemidato atau mungkin orang yang berceramah itu mengatakan pertama-tama. Nah, itu kalau menurut istilahnya itu pakar ya dalam bahasa Indonesia itu tidak pertama-tama tetapi pertama ya. Pertama, marilah kita panjatkan dan seterusnya itu. Kalau misalnya ada pertama ya mau dilanjutkan. Yang kedua, salam dan sholawat ya itu juga boleh ya. Nah, itu. Mungkin untuk contoh ucapan puji syukur ya. Ini seperti itu hanya contoh. Tapi kalian boleh dengan kalimat yang lain. Setelah kita menyampaikan ucapan puji syukur, maka kita sampaikan ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih di sini maksudnya kita berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Ini contohnya mungkin saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada boleh dengan pembawa acara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato dengan judul Hikmah di Balik Musibah Virus Corona COVID-19. Ini setelah gabungkan dengan yang tujuan pidato ya. Jadi tujuan pidato ya mungkin bisa cukup menyampaikan judulnya atau mungkin temanya ya. Yang bagian pembuka ya. Jadi urutannya seperti itu. Mungkin untuk tambahan bagian salam pembuka dengan sapaan ya Nak ya. Ini boleh dibolak-balik. Jadi sapaannya terlebih dahulu baru salam pembuka. Ini boleh. Tapi untuk ucapan puji syukur ini kita sampaikan setelah yang setelah sapaan salam pembuka atau mungkin sapaan. Baru setelah itu ucapan terima kasih ya. Dan tujuan pidato. Jadi urutannya seperti itu. Dan memang harus urut atau mungkin runtut ya. Kecuali yang tadi bagian salam pembuka dengan sapaan itu boleh dibolak-balik ya. Mau sapaannya dulu ya boleh, mau salam pembukanya dulu juga boleh. Nah, mengapa ada kadang-kadang ada mungkin tidak kadang-kadang ya banyak mungkin pemidato itu yang pertama disampaikan yaitu sapaan itu tujuannya apa? Ini supaya mungkin yang hadir di situ itu fokus kepada pembicara ya. Itu mungkin yang Ustazah sampaikan mengenai bagian pembuka ketika kita akan berpidato atau mungkin membuat teks pidato ya. Baik, kita lanjutkan setelah kita menyampaikan bagian pembuka yaitu bagian isi. Jadi isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur. Tujuannya agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang membuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal
tengah ataupun akhir bagian isi. Namun biasanya ajakan paling sering diletakkan di bagian akhir sebagai simpulan isi ya. Jadi karena ini mungkin jenis teks pidato persuasif, maka yang jelas ya di dalam bagian isi itu nanti selain merupakan argumen-argumen, di situ intinya itu mengajak ya, persuasif kan berisi ajakan. Itu mengajak kepada pendengar supaya istilahnya itu bisa atau mungkin mau melakukan apa yang disampaikan oleh pembicara. Intinya berisi ajakan ya. Ini hanya mungkin penjelasan. Kalau contoh mungkin karena isi terlalu banyak ya, nanti bisa kalian cermati sendiri di tag yang mungkin pernah kalian cari di internet, atau mungkin mencari sendiri, mencari lagi juga boleh. Baik, setelah kita menyampaikan bagian isi, intinya untuk menyampaikan isi itu harus sesuai dengan isi pidato, itu harus sesuai dengan tujuan pidato. Kalau misalnya di sini pidatonya temanya tentang hikmah ya, ini hanya contoh ya, hikmah di balik musibah virus Corona 19 misalnya ya, maka isinya yang menyampaikan tentang itu. Jangan isinya di luar tentang tema atau mungkin tujuan pidato. Setelah kita menyampaikan bagian isi, menjelaskan, membeberkan dan sebagainya, maka kita menyampaikan bagian penutup ya. Nah, bagian penutup di sini bisa berisi yang pertama kesimpulan ya. Kesimpulan ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Jadi dari isinya itu kita buat kesimpulan. Setelah kita buat kesimpulan, baru kita sampaikan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih, bagian ini berisi ucapan terima kasih pembaca kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya ya. Mungkin Ustazah bisa contohkan nanti yang bagian penutup secara lengkap sampai dengan salam penutup ya. Terus yang ketiga, permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Baru setelah itu kita sampaikan salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato ya. Nah, ini ya. Ustazah contohkan mungkin bagian penutup ya. Nah, ini mungkin bisa kita awali, kesimpulannya adalah bla 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 bla, atau mungkin berikutnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin atas kehadiran dan atensinya. Saya selaku pembicara memohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan tingkah laku yang kurang sopan dan berkenan di hati hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa menggunakan kalimat yang mungkin tidak persis seperti ini, karena ini hanya contoh ya. Jadi mungkin untuk penjelasan mengenai struktur teks pidato seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Intinya struktur atau bagian-bagian teks pidato itu berupa atau mungkin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini nanti ada beberapa yang harus kita sampaikan, yaitu salam pembuka, sapaan, ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih, kemudian menyampaikan tujuan pidato. Setelah itu ya bagian isi kita sampaikan ya materinya, atau mungkin istilahnya itu penjelasannya mengenai tujuan pidato tersebut secara detail ya. Ini di bagian isi. Baru kita sampaikan bagian penutup. Nah, bagian penutup mungkin pernah kalian mendengar ya, ada yang langsung salam ya. Nah, itu mungkin kurang tepat ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan harus di dalam bagian penutup menyampaikan kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, baru salam penutup. Nah, urutannya seperti itu. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan ya. Mudah-mudahan
menambah pemahaman kalian dengan penjelasan lisan ini. Nah, kemudian di halaman paling bawah itu ada latihan soal ya, ada 3 perintah soal. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal tersebut ya. Mari untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersabar, bersemangat mengikuti pembelajaran daring ya. Ustazah cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.